Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan ini cuaca begitu mengizinkan untuk kita beraktivitas. Juga kita tidak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya, umatnya, dengan satu harapan kita tergolong umat beliau yang akan memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad di hari kiamat nanti. Amin. Apa kabar semuanya? Tentunya semoga sehat-sehat selalu, sukses selalu, dan sudah siap mengikuti pelajaran yang akan Bapak sampaikan. Kali ini kita akan belajar lanjutan pelajaran akidah akhlak kelas 3. Ya, kelas 3A, kelas 3B pelajaran akidah akhlak. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas masalah akhlak terpuji. Ada 2. Pertama, akhlak terpuji tentang sikap hidup rukun. Yang kedua, sifat dan sikap hidup tolong menolong. Baik, kita pelajari pertama sikap hidup tolong menolong. Nah, tolong menolong, manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia perlu menjalin hubungan baik dengan manusia yang lain. Manusia selalu butuh bantuan dari manusia yang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Ada teman, ya kan? Ada rekan. Pasti kita membutuhkan bantuan mereka. Kadang-kadang kita di sekolah kesulitan mau nulis, nggak bawa pulpen. Punya pulpennya dong. Ya, atau teman yang lain. Nah, kita nggak bakal bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, jika kita membantu orang lain, maka orang lain pun akan dengan senang hati akan membantu kita. Kita sudah terjalin sikap saling tolong-menolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita dapat menjalin hidup yang harmonis, tentram, damai, dan sejahtera. Ini yang dibutuhkan dalam hidup bersama, dalam hidup dimanapun kita tinggal. Artinya kita mau menolong orang lain, insya Allah orang lain pun akan mau menolong kita. Sebaliknya, jika kita tidak mau menolong orang lain, maka balasannya pun kita akan sulit menerima pertolongan dari orang lain. Pada suatu hari, Zahra dan Nabila bersama-sama berangkat ke sekolah. Ini cerita nih, ya. Zahra, mana Zahra? Masuk Zahra. Zahra ada ya. Sama Nabila nih, ya. Zahra sama Nabila bersama-sama berangkat ke sekolah. Ketika hendak menyeberang jalan, mereka melihat seorang tunanetra sedang berada di pinggir jalan. Kemudian mereka menghampiri tunanetra itu yang serba kekurangan. Assalamualaikum. Mereka berdua menyapa. Ternyata bapak tua tunanetra ini menjawab waalaikumsalam. Maka Zahra dan Nabila menjawab, bapak mau kemana? Bapak itu menjawab, bapak mau menyeberang nak, tapi bapak bingung. Karena dia tidak bisa melihat. Tunanetra ini tidak bisa melihat kanan kiri, sedangkan jalan begitu ramai. Akhirnya bilang apa? Mari bapak kami bantu. Kemudian Zahra dan Nabila membantu kepada kepada seorang bapak yang dapat melihat, yang tidak bisa melihat, hendak menyeberang jalan untuk menggandeng tunanetra tersebut. Iya, Zahra dengan Nabila dengan senang hati. Yang satu tangan yang angkat tangan, pelan-pelan. Bapak tersebut berterima kasih kepada Zahra dan Nabila. Nah, inilah yang disebut dengan tolong menolong. Artinya saling membantu satu sama lain. Tolong menolong ini sudah diperintahkan
oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kalian, bil birri, alal birri wat taqwa, dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Kita harus tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu alal itsmi wal 'udwan. Kita tidak boleh tolong menolong dalam perbuatan keji, dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah maha berat siksaannya. Baik anak-anak sekalian, jadi perintah tolong menolong itu sudah dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis. Seperti hadis riwayat Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Yang artinya, dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong kepada saudaranya. Kita adalah hamba Allah. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita kalau kitanya mau menolong orang lain. Kita pengen dapat pertolongan dari Allah sementara kita tidak pernah mau menolong orang, tidak pernah mau membantu orang, mana mungkin dapat pertolongan. Ini harus jadi prinsip. Kalau kita pengen banyak dapat pertolongan dari Allah, bantulah semampu kita, berikan pertolongan. Kalau bisa menolong dengan harta, bantu kita dengan harta. Teman mau jajan, gak punya uang, kita ada uang, bagi. Kalau bantuan berupa tenaga, bantuan tenaga. Ada orang lagi ngebersihin sekitar rumahnya, dia sendirian, Bu, boleh dibantu? Oh, dengan senang hati, silahkan dibantu. Dan lain sebagainya. Ya, kita bantu dengan tenaga, bantu dengan pemikiran, penyelesaian masalah. Orang dalam kesulitan, kita kasih saran-saran yang lebih baik, yang membuat dia merasa betul-betul terbantu. Nah, ini yang dianjurkan agar kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu, didasari dengan rasa ikhlas. Ingat itu, jangan sekali-kali kita menolong karena mengharap sesuatu. Barangkali aja nanti kalau saya tolong, nanti saya dapat upah. Berarti bukan menolong. Tolong menolong itu harus dilandasi dan didasari dengan sifat ikhlas. Ini yang harus diperhatikan. Bagaimana contoh tolong menolong? Kita ambil 5 contoh ya. Pertama, merapihkan tempat tidur, menjaga adik dan bermain, tolong menolong antara keluarga, membantu ibu menyapu lantai, membantu ayah merapikan koran, dan atau merapikan mengerjakan pekerjaan rumah secara bersama-sama. Ini membantu dalam keluarga. Membantu yang kedua adalah membantu, tolong menolong antara manfaat orang banyak. Contohnya apa? Ya, menolong dengan tenaga, dengan harta, memberikan ide dan pemikiran, dengan kata-kata dan petunjuk. Apa lalu hikmahnya orang yang tolong menolong itu? Apa manfaatnya? Manfaatnya ada beberapa manfaat. Yang pertama, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia disayang oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, dia akan diberikan kemudahan terhadap masalah-masalah yang sulit dalam dirinya. Makanya kalau orang menolong orang lain, jangan takut, ya, jangan khawatir. Kenapa? Kesulitan-kesulitan yang ada pada dirinya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, pekerjaan berat akan jadi ringan. Kenapa? Karena dibantu dengan orang lain. Yang kelima, akan terjalin kerukunan hidup. Yang keenam, seseorang yang ditolong akan merasa senang karena dia dibantu dan ditolong, pasti akan senang. Yang selanjutnya, banyak teman dan disayang oleh teman.
banyak temannya. Kenapa dia rajin membantu? Yang ketujuh, mempererat tali persaudaraan dan kasih sayang. Mari kita saling bantu-bantu, menolong. Insya Allah banyak teman dan banyak saudara-saudara. Ini yang pertama, tentang tolong menolong. Ingatkan itu ya, hadisnya, dalilnya Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Surah Al-Ma'idah ayat 2 ya. Hadisnya, hadis riwayat Muslim, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Baik, yang kedua kita lanjutkan masalah rukun. Apa yang dimaksud dengan rukun di sini? Hidup rukun ya dalam kehidupan sesama dan bermasyarakat. Yang dimaksud dengan rukun di sini adalah antara yang satu dengan yang lain selalu damai. Ya. Antara yang satu dengan yang lain, antara sesama teman, tidak pernah menimbulkan kericuhan, tidak pernah menimbulkan permusuhan dan lain sebagainya. Tapi hidup yang rukun, yang harus dijaga dengan sesama teman, sesama saudara, ya, sesama rekan, teman sekelas sekalipun dan lain sebagainya. Ini yang harus dijaga. Kita ambil contoh. Syafiq mempunyai banyak teman. Syafiq mempunyai teman bernama Ali dan Ahmad. Mereka selalu berangkat ke mushola untuk mengaji dan sholat berjamaah bersama. Syafiq termasuk anak orang yang berkecukupan. Sementara Ali dan Ahmad anak orang yang kekurangan. Setiap berangkat sekolah mereka juga berangkat bersama. Tapi mereka tampak rukun meskipun Syafiq anak orang yang berkecukupan. Tapi dia tidak pernah sombong. Syafiq senang bergaul dengan siapa saja. Ia tidak suka membeda-bedakan teman. Suatu hari Syafiq lupa membawa pensil. Walaupun dia orang kaya, tapi manusia itu sama saja. Ahmad membawa 2. Ahmad ini meminjamkan pensilnya kepada Syafiq. Ini Syafiq, ada pensilnya. Kamu gak bawa? Kelupaan ya? Nih, dikasih pinjam pensil itu. Ya. Setelah dikasih pinjam, oh, terima kasih. Syafiq sangat senang karena dapat mencatat pelajaran yang diterangkan oleh Pak Guru. Syafiq berterima kasih kepada Ahmad. Ini mereka rukun sekali. Syafiq dan teman-temannya telah membiasakan hidup rukun. Rukun merupakan sifat yang penuh persahabatan. Anak yang rukun tidak pernah suka bertengkar dan berkelahi. Mereka terhindar dari perpecahan. Jadi rukun artinya damai dan tidak bertengkar atau berkelahi. Rukun itu damai, tidak mau bertengkar sama teman-teman, mau berkelahi. Kadang Bapak suka lihat anak-anak yang hidupnya nggak mau rukun. Ya, hati-hati. Kenapa? Hidupnya nggak mau rukun. Kemana-mana maunya bikin permusuhan, permasalahan. Lewat lari, pala orang dijitak. Subhanallah. Tidak menanamkan pelajaran dalam kehidupan. Inilah kita belajar pendidikan agama Islam. Sifat rukun, biasakan hidup rukun. Damai, jangan buat-buat masalah. Tidak mau bertengkar dan berkelahi. Kita harus menyenangi hidup rukun itu. Bisa kelihatan siapa mereka yang menyenangi hidup rukun atau yang tidak menyenangi hidup rukun. Apa ciri-ciri orang yang menyenangi hidup rukun? Pertama, tidak membeda-bedakan teman. Kepada siapapun dia mau berteman, tandanya mau hidup rukun. Yang kedua, senang membantu orang lain. Dia tidak merasa pernah rugi karena telah membantu orang lain. Mengapa dia tidak merasa rugi? Karena dia yakin Allah akan membantunya. Betul nggak? Nah, tadi hadisnya sudah kita baca ya. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Allah akan menolong seorang hamba selama hambanya itu mau menolongnya.
Makanya kita jangan segan-segan untuk membantu dan menolong orang lain. Ini merupakan ciri orang-orang yang rukun, ya. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Kita semua punya pendapat. Kita semua beda pemikiran. Ketika ada satu masalah, ketika dalam bermusyawarah misalnya, ada satu yang berpendapat, pendapatnya beda dengan kita, jangan lalu bercerca. Wah, pendapat kamu salah, pendapat beda. Tapi kita mari saling menghargai pendapat satu sama lain agar tercipta suasana hidup rukun. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Yang keempat, ciri orang yang rukun itu saling menghormati sesama. Bagaimana kriterianya orang yang saling menghormati itu? Kalau bicara harus yang sopan, ketika bersikap yang biasa, ya. Jangan bersikap yang berlebihan, apalagi menyakiti. Ini namanya tidak mengamalkan ajaran agama. Ya, justru pendidikan agama Islam mengajarkan agar kita bersikap hidup rukun, menerapkan hidup rukun. Yakni di antara yang keempat adalah saling menghormati sesama. Kemudian yang kelima, saling menyayangi sesama. Ya, kita harus saling menyayangi di antara sesama kita. Ya. Ini merupakan hidup rukun yang harus kita tanamkan. Sifat tidak rukun hanya akan mendatangkan permusuhan. Orang yang tidak rukun, Masya Allah, kita lihat bagaimana orang yang tidak rukun. Dia punya 5 ciri. Yang pertama, orang yang tidak rukun itu mudah marah. Dikit-dikit apa-apa marah, ikutin emosinya saja. Yang kedua, dia senang bertengkar. Subhanallah. Yang ketiga, hidupnya tidak tenang. Apa yang membuatkan dia tidak tenang? Tadi, suka marah, ya, maunya bertengkar. Dan yang keempat, parahnya dia tidak akan mempunyai teman. Orang-orang tidak mau berteman dengannya. Dan yang kelima, orang yang tidak memiliki sifat rukun itu adalah tidak mau meminta maaf jika dia bersalah. Padahal jelas dia bersalah, tapi dia malas untuk meminta maaf. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Jadi supaya kita dapat hidup rukun dan damai dalam kehidupan, ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Minimal 5 cara. Pertama, berlapang dada. Ya, lapang dada itu ya rileks saja. Kita berterima berlapang dada. Artinya jangan kita buat sulit. Jangan kita merasa, kita terima dengan lapang dada segala sesuatu dengan senang hati. Yang kedua, kita harus saling menyayangi. Sama-sama makhluk Allah, sama-sama ciptaan Allah. Apalagi sama-sama orang muslim dan dia bersaudara. Ya, bersaudara. Yang dimaksud dengan saudaranya saudara sesama muslim. Al-muslim, ahul muslim, orang Islam, saudara orang Islam. Sekalipun kita tidak mengenal namanya. Tapi dia adalah saudara, terlebih dia adalah teman kita. Maka harus saling sayang menyayangi. Yang ketiga, saling hormat menghormati. Yang keempat, tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Kalau ada kejadian sesuatu, jangan pernah kita berprasangka buruk tentang hal itu kepadanya. Kemudian yang kelima, menjaga ucapan dan perbuatan kita untuk tidak menyakiti orang lain. Kita selalu berupaya untuk jangan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Jangan berbuat yang malah menyakiti orang lain. Nah, lalu apakah hikmahnya hidup rukun itu? Tentu sangat besar. Hikmahnya kita terapkan hidup rukun. Pertama, kehidupan akan menjadi lebih harmonis. Kita kan lebih senang, lebih enak, lebih enjoy kalau kehidupannya kita bersikap rukun. Yang kedua, akan menghasilkan komunikasi yang baik. Komunikasi yang semakin harmonis tadi, baik tadi, sesama. Mengapa? Karena dia hidupnya senang, hidup rukun. Begitu. Yang ketiga, keadaan akan lebih aman dan tentram. Insya Allah tidak ada hal-hal yang menakutkan, tidak ada yang menyedihkan, tidak ada yang membuat gelisah, karena itu mereka rukun. Yang keempat, akan menghindari perselisihan.
nggak akan terjadi kejar-kejaran yang satu marah yang lain. Kenapa? Karena mereka menyayangi hidup rukun. Yang keempat, akan banyak teman dan disayang oleh teman. Teman kita banyak, semua teman pada senang. Karena apa? Karena dia maunya hidup rukun. Dan yang terakhir, akan mempererat tali persaudaraan dan kasih sayang. Mudah-mudahan dengan kita pererat tali persaudaraan dan kasih sayang, kita bisa membina hidup rukun di antara kita. Amin. Demikian dua pembahasan tentang tolong-menolong dan hidup rukun sebagai penerapan akhlak terpuji dari pendidikan agama Islam, terutama di kelas 3 ini. Yang Bapak sampaikan semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.